Kamis 1 Oktober 2020, hari di mana saya melakukan perjalanan menuju ke Lempake, tepatnya di Jalan Girirejo, Kelurahan Samarinda Utara. Dalam perjalanan, saya sempat terkejut dan kagum ketika melihat begitu banyak tanaman padi yang siap untuk dipanen di sekitar area sawah di Lempake. Saya sempat terdiam sejenak membayangkan begitu hebatnya petani-petani Indonesia yang menghasilkan begitu banyak tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia, terkhususnya tanaman padi yang kemudian akan diolah menjadi beras untuk dikonsumsi dalam bentuk nasi. Ketika saya menelusuri lebih dalam lagi, ternyata sebagian besar masyarakat di desa Lempake ini bermata pencaharian sebagai petani dengan mengandalkan luas lahan pertanian yang begitu besar untuk menanam berbagai macam tanaman pangan. Salah satu contohnya adalah tanaman padi. Sawah di desa Lempake ini pada umumnya menggunakan perairan dengan sistem irigasi. Sistem irigasi ini sangat menghemat biaya dibandingkan jika menggunakan pompa air. Syukurnya pengairan di desa ini tergolong cukup baik sehingga petani-petani di sini dapat menghasilkan tanaman padi dengan hasil yang maksimal. Sebelumnya saya mau nanya bapaknya namanya siapa? Saya Pak Ngadimin, ketua kelompok Tani Maju, plus penangkar benih, tahu toh? Iya, Ya, tahu Pak. silakan. Di sini kan banyak nih Pak, saya lihat ada jagung, Tuh. ada padi, Iya, ada kacang juga ya Pak. Ya? ada kacang di sebelah sana. Itu komoditas yang di sini punya Bapak semua? Saya punya kacang aja di sebelah sana. Oh, punya kacang aja. Terus yang padi ini Padi ini punya saya. punya Bapak juga. Luas lahan Bapak ini berapa Pak? Ini yang di sini 1 hektar. Oh, 1 hektar. Kalau semuanya saya sekitar 2 hektar. Oh, semuanya itu buat tanam padi. Tanam padi 1,5 hektar. Jagungnya? Jagungnya ya sekitar, tapi ini lagi tidak tanam jagung ya. Ya ada kacang sekitar 1/4. Oh, 1/4 hektar. Oh, jadi sekarang ini lagi padi apa Ya, ya? lagi padi. Dominan padi ya sekarang. Tapi masih ada tanaman Masih kacang. ada. Oh, iya. Kacang panjang. Ini Bapak kerjanya sendiri atau ada pakai tenaga. Oh, tenaga. Iya. Itu berapa orang, Pak? Tenaga itu tidak tentu. Kalau panen kemarin itu sekitar 10 orang. 10 orang. Tanam 10 orang. Tanam 10, Ya. panen juga 10. Kalau ngerawat kan kita sendiri. Itu. Itu kalau sekali panen bisa dapat berapa Karung. Hitungannya karung. Ini berapa karung? Ini dapat 68 karung. Ih, banyak ya. Soalnya lahannya juga Ya, besar kan? betul. Oh, iya. Ini kemarin ada serangan tikus. Kalau biasanya 80 karung. Itu. Kalau jualnya tuh Jualnya tengkulak, kita bibit. oh bibit, maksudnya padinya nih? Ke padinya kita proses, kita lab, habis itu kita bersihkan, terus kemudian kita kemas, terus ada yang beli, Oh, ada yang beli gitu. PT Petani Oh. Persero. Oh, begitu. Artinya kita sudah kontrak sama perusahaan. Mbak, tumis. Terus penghasilan Bapak tentu kah per bulannya? Enggak tentu karena sebagai petani. Ya kalau pas panen juga banyak begini. Ya. Itu sekali kalau jual per karung itu berapa Pak? Per karung kita bukan hitungan karung tapi kiloan. Kiloan. Jadi kan bisa sampai mencapai 5 ton, 4 ton gitu. Sekilonya jual? Sekilonya kita untuk benih ini sekitar 7.500, 7.900. 7.500 Sampai sampai 7.900. 7.900. Apa Bapak biasanya pupuknya? Pupuknya kita beli di kios. Pupuk apa tuh Pak? Urea TSP sama NPK Pelangi. Oh iya, biasanya gitu Ya, ya. betul. Terus oh iya Pak, benar. Ini
kalau kita bertani kan Pak pasti ada kendala-kendalanya gitu Pasti. kan. Itu biasanya yang lebih sering tuh apa Pak? Tikus, banjir, Iya ya benar. toh. Nah, itu kendalanya. Sama ini kalau petani ya burung pipit. Iya. Tuh. Tapi lebih banyaknya tikus ya Pak? Tikus, ya. Bapak kalau biasanya tanam Ya, padi nih, betul. kayak sebulan gitu kan, nanti bisa kalau kayak banyak apa ya, ada hama gitu Ya, kan, itu bisa gagalnya tuh bisa sampai berapa itu Pak? Berapa persen itu? Ya kadang-kadang bisa sampai 50%. Kalau pas apa itu banyak-banyaknya hama, nah, itu orang ya kadang-kadang bisa gagal total. Bisa semua itu Iya, Pak, iya. bisa kena semua itu. Apalagi kalau misalnya pas ada penggerek batang, wah itu bisa gagal semua itu. Penggerek batang itu dia yang makan umputnya daripada rantai padi. Kalau sudah dipotong di bawah umputnya kan berarti kan sudah tidak menghasilkan apa-apa. Jadi berarti kerugiannya juga Nah, pasti. iya, tapi ya walaupun rugi kalau petani tidak pernah putus asa. Yang penting tetap ada niat Ya, gitu kan, iya. biar bisa tambahan. Jadi ini Bapak sama ibunya Ya. aja nih. Yang habis panen Pak ya. Iya. Jadi itu tuh siap dibuat dipasarkan gitu nggak Pak? Itu belum masih dipasarkan. Kayaknya itu aja Pak yang Cukup. iya cukup. Oke. Ya. Itu aja yang mau saya tanyakan. Iya. Terima kasih Pak ya Iya, atas waktunya. sama-sama. Iya. Mohon maaf nih Pak kalau mengganggu waktunya. Apa ini waktunya lagi longgar. Ah, Istirahat iya, siang, istirahat ya. siang. Ah. Iya Pak. Terima Iya, kasih banyak ya. iya, Sekali lagi sama-sama. ya Pak. Berdasarkan hasil wawancara antara saya dengan Bapak Haji Min, beliau selaku Ketua Kelompok Tani Sukamaju di Desa Lempake. Beliau menanam padi, jagung, dan kacang di lahan pertaniannya. Namun saat sekarang ini beliau hanya menanam padi dan kacang, tapi lebih dominan padi karena sekarang lagi musimnya padi. Nah, setelah bertanya-tanya lebih dalam lagi, ternyata beliau memiliki kendala dalam mengelola lahan pertaniannya. Kendalanya itu berupa hama. Nah, hama yang seringkali ia temui dalam mengelola lahan pertaniannya itu yaitu hama tikus dan burung. Nah, untuk itu saya pribadi sendiri memberikan beberapa solusi untuk Bapak Haji Min ini. Yang pertama, solusi yang berkaitan dengan hama burung. Nah, untuk burung, kita tahu sendiri bahwa burung itu tidak suka dengan tanaman yang terang. Nah, oleh karena itu disarankan agar di sekitar lahan pertaniannya itu ditanam tanaman yang mempunyai kembang yang warnanya terang, seperti warna merah atau warna kuning. Sehingga pada saat tanamannya itu tumbuh, nah burung-burung itu tidak akan mendekati tanaman itu karena burung itu tidak suka dengan warna tanaman yang mencolok. Nah, alternatif yang kedua menggunakan plastik. Nah, caranya seperti apa? Caranya itu ditancapkan kayu pada tanah, kemudian ikatkan plastik di ujung kayu. Nah, pada saat ada sinar matahari, pantul pas kena di plastik, kemudian ada burung yang hinggap di atas tanamannya itu, pasti burung itu akan lari karena pantulan cahayanya itu kena pas burung tersebut. Nah, kemudian cara untuk mengatasi tikus. Yang pertama dengan cara membersihkan lahan pertanian atau sanitasi lingkungan. Nah, membersihkan rumput-rumput atau semak-semak yang tumbuh di sekitar tanaman tadi agar sarang tikus itu tidak bertambah banyak. Yang kedua, melakukan pengasapan. Nah, pengasapan ini dilakukan dengan cara memasuki asap atau gas pestisida ke dalam lubang tikus atau sarang tikus tadi. Kemudian lubangnya itu ditutup rapat sehingga dapat membasmi seluruh hama tikus yang ada dalam lubang tersebut. Nah,
Itu mungkin sekian dari saya, beberapa saran yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.